Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kita kali ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya, itu ciri-ciri hari kiamat. Yang kemarin kita bahas sedikit tentang apa ya? Iya, Dajjal. Hari ini kita bahas sedikit tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya, pernah dengar dua istilah ini, Ya'juj dan Ma'juj? Pernah dengar? Pernah. Di mana? Ya, kok di YouTube. Kemarin aku ya sobat mah. Nah, iya. Ya, ambil mana lah? Ya, Ya'juj dan Ma'juj ini adalah dua suku atau dua bangsa ya. Dua bangsa yang terkenal rakus. Ya, apa yang ada lagi dihajar. Rakus, merusak. Kerjanya merusak. Ya, dua bangsa ini pernah keluar pada waktu zaman Zulkarnain. Pernah dengar? Zulkarnain, seorang raja yang soleh, ya, tapi dia ini tidak termasuk golongan ya para nabi ya. Ulama menyebutkan, para ahli ya sejarah menyebutkan dia seorang yang soleh, ya. Jadi ada suatu daerah ya mengadu kepada Zulkarnain, ya. Nah, berilah kami pembatas antara Ya'juj dan Ma'juj dengan kami, karena mereka membuat kerusakan. Ya, dalam Al-Quran disebutkan itu. Ya, lalu Zulkarnain ini meminta ya besi dan tembaga. Ya, dicorlah ya antara bukit yang satu dengan bukit yang lain. Jadi ada dua bukit. Ya, mereka ini hidup di tempat tersebut. Diperkirakan sekarang itu mereka itu ada itu di antara dua bukit di Armenia. Nah, sekarang Armenia diperkirakan. Ya, tapi dicek-cek bilang hanya masyhur. Ya, karena itu adalah gaib. Ya, dirahasiakan oleh Allah. Ya, sampai hari yang ditentukan. Ya, baru nanti tembok yang dibangun oleh Zulkarnain itu dengan besi dan tembaga dicor, dipadukan, dan tidak akan bisa ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj ini. Ya, sampai hari yang ditentukan oleh Allah. Pada dalam hadis Nabi sebutkan, Nabi itu menceritakan pada zaman Nabi, ya, tembok Ya'juj dan Ma'juj itu yang dibuat oleh Zulkarnain itu sudah berlubang sebesar ini. Itu waktu zaman Nabi Muhammad, sebutkan dalam hadisnya. Ya, itu. Ya, mereka itu akan berusaha, ya jumlah itu berusaha untuk membobol tembok tersebut. Kalau disebutkan itu, ya, dimulai dari pagi hari, gali. Ya, sudah sampai hampir berhasil, di bola malam. Di bola malam, kita istirahat dulu jadi ketua. Ya, dipimpin kelompok tersebut istirahat. Lalu Allah menimbun kembali bekas galian yang tadi dengan es salju yang kuat. Ya, besok kita lanjutkan lagi. Lubang tadi dah tertimbun kembali oleh salju. Ya, besok harinya dikali lagi. Hampir berhasil. Di bola malam. Ya, istirahat dulu jadi ketua. Besok waktu dia. Tertimbun kembali lubang tadi. Ya, sehingga tidak berhasil. Ya, kapan hari berhasilnya? Yaitu nanti pada hari hanya tanda-tanda akan terdekatnya dari hari kiamat. Ya, habis tadi disebutkan Ya'juj dan Ma'juj ini akan keluar setelah terbunuhnya Dajjal. Ya, ketika itu manusia sudah mengetahui bahwasanya Dajjal sudah mati dan manusia ingin kembali ke negeri-negerinya. Nah, ketika dalam perjalanan sampai di negerinya, dihadang oleh
Ya'juj dan Ma'juj ini. Ya, berhamburan manusia ya. Dan Nabi Isa dan para orang beriman itu bersembunyi di Bukit Sur. Ya, di Bukit Sur. Ya, bagaimana jumlah mereka? Nah, kemarin juga kita singgung bagaimana jumlah mereka itu sangat banyak sekali. Perbandingannya 1 banding 999. Ini mah pulang modal kok. Pulang di dalam kok. Sampai 30, tambah 30. Nah, 30 kali 999. Nah, begitulah jumlah mereka itu banyak. Ya, apabila rombongan itu nanti keluar, jumpa dia dengan sungai, jumpa dia dengan danau, akan keringlah sungai itu, akan keringlah danau itu. Ya, nah, begitu jumlahnya. Ini bapak banyak jumlah manusia di Indonesia. Ada sungai yang koyong diminum ada danau yang koyong diminum penduduk manusia Indonesia sekarang. Ada kan? Nah, besok jumlah mereka itu saking banyaknya, rombongan yang pertama tiba di sungai itu koyong, rombongan belakang anak minum. Nah, jumpa dengan danau, kering danau itu diminumnya. Ya, nah, itu minumnya kurang. Besok ya dekat hari kiamat itu, ya, Nabi Isa dan orang-orang beriman bersembunyi di Gunung Sur. Ya, nah di situ ada 2 sur kan? Ya. Karena jumlahnya banyak itu, ya, orang beriman memintakan doa kepada Nabi Isa supaya mohon kepada Allah untuk membunuh mereka. Karena tidak ada pun satu manusia yang sanggup untuk melawannya karena jumlahnya sangat banyak. Ya, nah bagaimana caranya? Allah akan menurunkan belatung, tahu belatung? Apa? Bulet. Ya, jatuh dari langit lagi poiran. Ya, belatung itu dalam menggerogoti tubuh Ya'juj dan Ma'juj itu. Mati sodo. Ya. Mati sodo. Keluarlah orang beriman, orang bersembunyi di tempat yang tinggi tidak sampai ada yang tidak macam itu. Ya, bergelimpanganlah mayatnya. Jaga sejongkalnya. Adon mayat Ya'juj dan Ma'juj dan sejongkal. Apa banyak arus di permukaan bumi. Jangan sejongkal. Sejongkal itu kan luangannya bumi kok ada bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj itu. Ya, musuh tanggungan. Ya, musuh. Begitulah jumlah mereka. Ya, saking sombongnya Ya'juj dan Ma'juj ini, ya, karena dia sudah merasa sudah membunuh. Ya, siapapun yang jumpai oleh Ya'juj dan Ma'juj dibunuh. Ya, dihancurkan. Pokoknya ini kalian. Menurut mereka sudah mati manusia semuanya, penduduk bumi sudah mati. Tinggal Ya'juj dan Ma'juj. Ya, tinggal dia aja lagi. Lalu dia ingin membunuh penduduk langit karena sombongnya, karena angkuhnya. Lalu dipanahlah ke langit. Ya, oleh Ya'juj dan Ma'juj. Naiknya ke bukit-bukit tinggi, lalu diarahkan anak panahnya ke langit. Anak panahnya kalau tidak salah Pak ya sampai ke awan. Nah, lalu Allah mengelabui mereka Ya'juj dan Ma'juj ini sehingga anak panah itu dilumuri dengan darah. Jadi Ya'juj tadi itu beranggapan penduduk langit sudah mati semuanya, tinggal mereka saja lagi. Ya, itu bentuk kesombongan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, begitu ganas. Ya, jumlah mereka sangat banyak dan ganas. Ya, terkenal dengan suka merusak. Di luar kelompok mereka jumlahnya dihancurkan, dibunuh. Ya, tinggal mereka saja lagi. Ya, nah, bagaimana Allah memusnahkannya? Yaitu dengan cara menurunkan
belatung. Ya, matilah semuanya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, itu masih ketika Nabi Isa masih hidup gitu. Ya, itu jumlah yang banyak mereka tahu. Cirinya tahu? Kemarin sudah sebutkan ciri Ya'juj dan Ma'juj tahu? Mukanya bulat, ya sudah tembikar, seperti tameng. Ya, nah kalau sekarang dan matanya sipit, ya ukurannya pendek-pendek. Ya, itu ciri ya. Persis orang kenapa enggak natural. Ciri itu orangnya pendek, mukanya bulat seperti tameng atau tembikar. Ya, tameng kan boleh kan? Nah, kalau gini diibaratkan yang agak mirip itu dengan orang Cina. Orang Cina kan matanya situ kan. Kalau orang-orang Asia kan wajah itu kan agak bulat, kan? Nah, itu. Ya. Ya'juj Ma'juj ini sama seperti halnya dengan manusia kita biasa. Dia berasal dari keturunan Nabi Adam juga, dari anaknya yang bernama Yafis bin Nuh. Ya, Nuh ini juga dari anak Nabi Adam. Ya, Yafis ini adalah nenek moyang orang Turki sekarang. Yafis bin Nuh. Ya, anak dari Nabi Nuh, Yafis bin Nuh. Dari keturunan Yafis inilah berasalnya Ya'juj dan Ma'juj. Yafis bin Nuh ini juga nenek moyang dari bangsa Turki sekarang. Nah, dari situlah asal keturunan ya atau nenek moyang Ya'juj dan Ma'juj. Nah, sama dengan orang Turki, itu berasal dari anak Nabi Nuh, itu namanya Yafis. Itu ya. Kenapa? Apa nama suami? Ya. Ya. Nah, itulah cerita singkat tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya, jumlahnya begitu besar, ya, dan ganas, ya, perusak, membunuh siapa saja di luar kelompoknya. Ya, kalau awak bersusu, awak dibunuh. Ya, tidak ada satupun bangsa atau manusia yang bisa melawannya karena jumlahnya sangat banyak. Ya, Nabi Isa pun berlindung ke bukit Sur. Ya, nah sehingga tidak dapat dijangkau oleh Ya'juj dan Ma'juj. Nah, demikianlah cerita singkat tentang Ya'juj dan Ma'juj. Salah satu tanda dekatnya datangnya hari kiamat. Ya, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tanya? Namanya